Baik, Bapak Ibu, kita bisa mulai insya Allah ya. Ya. Suara saya cukup terdengar jelas? Jelas Pak Ustadz. Jelas ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niti, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang teramat saya ta'zimi, saya muliakan sepenuh hati, segenap jiwa Sahibul Bait, yaitu Bapak Kukuh bersama Ibu Antit sekeluarga besar yang pagi hari ini menjadi Sahibul Bait ya, silaturahmi alumni Jamaah Haji Khalifah 2015. Mudah-mudahan keluarga besar ini senantiasa dianugerahi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang teramat saya takzimi sepenuh hati Jamaah Haji Khalifah 2015 yang sudah berkumpul sekitar 30.000 orang ya. Alhamdulillah di rumah yang penuh berkah ini ada Niti, ada Bu Bes, ada Pak Bes, dan insyaallah nanti juga ada banyak jamaah alumni haji yang akan hadir di rumah Pak Kukuh ini. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberkahi kesehatan keberkahan. Juga Bapak dan Ibu yang ada di rumah masing-masing yang senantiasa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan dan keberkahan insyaallah. Puji dan syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini di hari Ahad untuk kembali menaut hati, mengeja cinta, melingkar iman, bertolabul ilmi bersama alumni Haji Khalifah 2015. Mudah-mudahan pertemuan indah kita di pagi hari ini Allah catat menjadi bagian terbaik dari amal soleh kita, bagian terindah dari ampunan dosa demi dosa kita, dan mudah-mudahan menjadi bagian tersempurna dari cara Allah Subhanahu wa taala memantaskan kita semua untuk bersama-sama menjadi orang yang paling bahagia di dunia dan bahagia kelak di akhirat. Baik, Ibu dan Bapak yang ada di rumah kediaman Bapak Kukuh pagi hari ini dan Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing yang senantiasa Allah rahmati, Allah berkahi. Hari ini kita akan membahas tentang fikus kulub ya, tentang fikih hati. Kita sudah membahas tentang bagaimana seni merehatkan hati, seni membersihkan hati, seni membahagiakan hati, seni mencahayai hati. Sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan hari ini kita masuk ke session yang cukup penting adalah memahami dan mengetahui tentang dosa hati ya. Baik, karena bagaimanapun juga Ibu dan Bapak, dosa itu nanti ada dua ya. Ada disebut dengan dosa batin dan dosa zahir. Dosa zahir itu terkait dengan amal kita dan dosa batin terkait dengan lintasan-lintasan yang ada di hati kita. Baik. Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi yang ada di kediaman rumah Bapak Kukuh dan yang ada di rumah masing-masing. Sebagaimana disampaikan oleh para ulama bahwa hati itu adalah agla wa ad'ab fil hayah. Hati itu adalah bagian termahal dan bagian terlemah di kehidupan kita. Ya. Jadi hati itu mempunyai kelebihan sekaligus kekurangan. Kelebihannya adalah hal yang paling mahal yang Allah anugerahkan di tubuh kita. Dan kelemahannya adalah hal yang paling lemah dan paling rentan, juga paling rapuh yang ada di tubuh kita. Nah pertanyaannya Ibu dan Bapak sekalian, apa bukti bahwa hati itu paling mahal di tubuh kita atau di kehidupan kita?
dan apa penjelasan para ulama bahwa hati itu paling rapuh yang kita miliki ya di seluruh tubuh kita. Maka yang pertama, Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, bukti hati itu adalah agla fil haya, sesuatu yang paling mahal di hidup kita ya, adalah surat Asy-Syura atau Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89 ya. Ketika Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim ya. Yaitu di hari harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, kalau kita lihat di surat Asy-Syu'ara ayat 88 89 ini, apa yang akan datang kepada Allah nanti di akhirat ternyata adalah qalbun salim ya, hati yang bersih itu. Maka perjalanan menuju Allah itulah perjalanan hati sebelum perjalanan yang lain ya. Maka Ibu dan Bapak ya Allah rahmati dan Allah berkahi, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa hati itu paling mahal karena nanti akan bertemu Allah itu adalah qalbun salim, bukan yang lain. Bahkan kalau kita lihat hadis Rasulullah SAW, innallaha yang la yanzuru ila ajsamikum wa aswarikum walakinallaha yanzuru ila ma fi qulubikum. Allah tidak melihat rupa kita tetapi melihat hati kita ya. Ini bukti pertama bahwa hati itu paling mahal. Tempat Allah melihat kita dan sesuatu yang akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat itu hati ya. Coba saya bertanya kepada Ibu dan Bapak, kalau orang melihat kita itu hatinya atau zahirnya biasanya? Itu zahirnya ya. Tapi kalau Allah melihat kita itu adalah hati, begitu Bapak Ibu sekalian. Tetapi selama ini kita fokus merawat zahir kita atau merawat batin kita. Ya. Maka orang yang paham dengan ayat ini, dia akan merawat batin lebih baik dan lebih indah ya, melebihi merawat zahir. Kenapa? Karena masalah batin itu adalah tempat di mana Allah melihat kita. Ini yang pertama Ibu dan Bapak yang Allah rahmati tentang bukti bahwa hati itu yang paling mahal di kehidupan kita ya. Bahwa hati itu tempat Allah melihat kita, bukan yang lain. Yang kedua, saya percepat karena ini mukadimah saja. Bapak Ibu sekalian, alasan yang kedua, kenapa hati itu yang paling mahal di hidup kita? Bapak Ibu bisa lihat di surat Luqman ayat 20 ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbaga 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinatan. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, itu menjelaskan tentang dua nikmat yang Allah berikan di kehidupan kita. Ada nikmat zahir, ada nikmat batin ya. Dan semua ahli tafsir sepakat dari dua nikmat ini, yaitu zahir dan batin, maka nikmat batin lebih penting daripada nikmat zahir ya. Contoh misalnya gini, saya bertanya kepada Ibu dan Bapak yang ada di rumah ini dan ada di rumah masing-masing. Kalau Ibu memilih suami, Bu, yang parasnya ganteng atau yang hatinya indah? Kira-kira mana yang didahulukan, Bu? Wajahnya atau hatinya? Jangan dua-duanya nih. Karena ini pilihan ya, salah satu di antara keduanya. Ibu kalau milih suami, Bu, yang parasnya ganteng atau yang hatinya indah atau yang akhlaknya indah? Ya, pasti kita akan memilih yang hatinya indah ya, walaupun parasnya ganteng nggak apa-apa ya Bu ya. Yang penting mah hatinya, akhlaknya baik gitu. Kenapa? Karena kata ulama, kalau Bapak Ibu ketampanan atau kecantikan paras itu nanti ada masa di mana dia akan memudar. Ya, akan pudar pesonanya. Tetapi kalau keindahan hati atau keindahan akhlak itu tidak akan pernah memudar sepanjang usia. Bahkan kalau suami ibu akhlaknya makin baik,
dia makin indah di mata ibu sampai ibu lupa bahwa wajahnya sudah membutut lah begitu ya. Apa membutut? Ya, memudar begitu nih ya, Bu. Jadi kalau akhlak kita baik, Bu, orang itu akan terpesona loh sampai lupa bahwa fisik kita sudah menua dan sudah memudar gitu ya pesonanya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, contoh kasus misalnya ada orang yang rumahnya Bapak Ibu luas tetapi hatinya tidak bahagia atau rumah tangganya tidak bahagia. Yang kedua, rumahnya sempit tapi rumah tangganya bahagia. Kira-kira mana yang paling Bapak Ibu pilih? Ya. Rumah luas, rumah tangga berantakan. Yang kedua, rumah sempit, rumah tangga sakinah mawadah warohmah. Mana yang akan bahagia? Ya, pasti nomor 3 nih ya. Luas dan rumah tangga bahagia. Artinya Ibu dan Bapak sekalian, ulama mengatakan kepada kita, kenapa hati itu paling mahal? Karena di sana tempat kita menemukan kebahagiaan. Kebahagiaan bukan didapatkan dari keberlimpahan, tetapi kebahagiaan itu didapatkan dari keindahan hati kita, ya. Karena hati itu letaknya kebahagiaan, bukan di harta, tetapi di hati. Maka siapapun yang ingin membahagiakan kehidupan, bukan diberlimpahkan hartanya, tetapi diindahkan hatinya. Tapi mudah-mudahan yang hadir bersama di kajian ini, hartanya berlimpah, hatinya indah insya Allah. Ya. Nah, ini alasan yang kedua Ibu dan Bapak, kenapa hati itu paling mahal? Karena dia tempat kita menemukan kebahagiaan. Ya. Tempat kita menemukan kebahagiaan. Bukan di keberlimpahan harta, tetapi di keindahan hati kita. Makanya kata Rasulullah SAW, orang yang kaya itu siapa? Orang yang bukan hartanya yang banyak, tetapi hatinya yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan di kehidupannya. Itu orang yang paling kaya. Ini yang kedua Ibu dan Bapak, terkait dengan kenapa hati itu paling mahal. Karena hati adalah tempat kita menemukan kebahagiaan. Ya. Walaupun Rasulullah SAW itu pernah mengatakan dalam sebuah hadis, min sa'adatil mar'i, penunjang kebahagiaan itu adalah al-maskanul wasi wal markabul hani. Penunjang kebahagiaan itu kata Rasul adalah rumah yang luas, kendaraan yang nyaman. Ya. Tetapi itu bukan sumber kebahagiaan, tetapi penunjang. Bahasanya Abu Pabes itu min litaba'id ya. Hanya penunjang saja. Rumah yang luas, kendaraan yang nyaman, itu kata Rasul penunjang kebahagiaan, bukan sumber kebahagiaan. Tapi syukur-syukur kalau kita punya rumah yang luas, kendaraan yang nyaman ya, dan hati kita sangat indah. Wah, itu sangat melengkapi kebahagiaan hidup kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang ketiga. Kita sebelum masuk materi, biasanya mukadimah dulu 1 jam ya. Baik. Yang ketiga, Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, alasan yang ketiga, kenapa hati itu paling mahal di kehidupan kita? Yang ketiga adalah ulama mengatakan an-nazatu fil akhirah takunu bisababi ikhlasin niyah fil a'mal. Kata ulama Bapak Ibu, karena hati itu penentu masa depan kebahagiaan kita nanti di akhirat. Jadi hati bukan sekedar sumber kebahagiaan kita di dunia, tetapi juga penentu kebahagiaan kita nanti di akhirat. Mari kita buktikan Bapak Ibu sekalian. Benar enggak bahwa hati itu adalah penentu kebahagiaan kita nanti di akhirat? Coba sebelum saya analisa, menurut Bapak Ibu setuju enggak bahwa hati itu adalah penentu kebahagiaan kita nanti di akhirat? Mbak. Setuju. Setuju. Apa buktinya Teh Hani? Setuju, Ustaz. Ya setuju, nggak apa-apa. Apa alasannya? Ya, kalau hati itu adalah sumber kebahagiaan kita di dunia, sepakat ya, sepakat Bapak Ibu sekalian. Maka nikmat terbesar itu adalah bukan nikmat dohir, tapi nikmat batin, ya, begitu. Kenapa? Karena kata Qardawi dalam kitabnya Al-Iman wal Hayat disampaikan bahwa al-amwal ya, bahwa keberlimpahan harta tidak menjamin sebuah kebahagiaan hati, kan begitu ya. Tetapi keindahan hati,
ketenangan, kedamaian, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dan lain sebagainya, itulah sumber kebahagiaan yang hakiki. Nah, itu sudah kita sangat-sangat paham Bapak Ibu sekalian. Tetapi, bagaimana cara kita membuktikan bahwa hati itu adalah penentu kebahagiaan akhirat kita? Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat. Ya. Baik. Ibu dan Bapak, kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hati kita bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita ibadah kepada Allah, tapi hatinya bermasalah. Apa bentuk masalahnya? Niat kitanya tidak lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Bapak dan Ibu bisa nggak nanti bahagia di akhirat? Tidak, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ternyata penentu kebahagiaan akhirat kita adalah lurusnya hati kita ketika ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya bahwa bukan di amalnya Bapak Ibu sekalian, tetapi di bagaimana kondisi hati kita ketika beramal. Rasul mengatakan innamal a'malu biniat. Seluruh amal itu tergantung apanya Bapak Ibu? niatnya. Dan niat itu ada di mana? Di hati. Di hati itu. Maka seluruh penentu amal kita ternyata hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Maka inilah kenapa disebut termahal, karena dialah yang akan menentukan masa depan kebahagiaan akhirat kita. Bahkan Ibu dan Bapak, ya nanti akan kita bahas ya, bahwa seluruh amal kita, seluruh ketaatan kita, ibadah kita yang kita lakukan, itu kalau tidak lurus niatnya, hatinya karena Allah, maka kata Rasulullah, la syai'allahu, semuanya tidak ada manfaatnya, semuanya tidak ada nilainya. Ya. Al-Quran menggambarkan itu seperti tanah di batu yang licin, kemudian terembrati ya. Kemudian tersirami hujan yang lebat, terembrat. Bentar Bapak Ibu ya, ini kalau orang Belanda begini bicaranya ya. Jadi memang sia-sia. Nah ini Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, terkait dengan alasan yang ketiga. Kenapa hati itu yang paling mahal di kehidupan kita? Karena dia adalah penentu ya masa depan kebahagiaan kita nanti di akhirat. Hati-hati dengan hati Ibu dan Bapak, karena kita akan melukis bagaimana masa depan kebahagiaan kita nanti di mana? Nanti di akhirat ya. Baik. Kemudian Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, ya. Ini alasannya keberapa? Alasan yang alasan yang ketiga Ibu dan Bapak ya, yang Allah rahmati dan Allah berkahi, bahwa hati itu yang paling mahal di kehidupan kita. Sekarang Bapak Ibu, kita akan masuk ke bahwa hati itu paling lemah. Ya. Tadi kita sudah bahas, hati itu paling mahal juga paling lemah. Mari kita lihat Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Hati itu sesuatu yang paling lemah di kehidupan kita. Makanya saya pernah sampaikan sebuah kajian, ya Bapak Ibu, bahwa ujian terberat di kehidupan kita itu kalau menyangkut hal yang paling lemah di hati kita, itu bab hati. Ya. Maka apapun yang menyangkut ke hati sebagai ujian, pasti Bapak Ibu akan merasakan itu berat. Setuju ya? Contoh misalnya Ibu dan Bapak, kenapa kalau masalah rumah tangga itu pasti akan terasa berat di hati kita. Akan terasa berat di hidup kita. Karena rumah tangga itu hal yang paling dekat ke hati kita ya. Misalnya kalau ada ujian di pasangan kita, ada ujian di anak-anak kita, ada ujian di orang tua kita, pasti kita akan merasa berat. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling dekat dan melekat di hati kita. Betul Bapak Ibu ya? Tetapi bahasan kita bukan ke sana pagi hari ini. Kenapa hati itu paling lemah Bapak Ibu sekalian? Karena hati itu paling mudah dimasuki oleh syaitan. Ini kata Kordowi. Coba saya bertanya kepada Ibu dan Bapak. Ada nggak orang yang ibadahnya bagus tapi hatinya buruk? Bapak Ibu?
Ada. Ada nggak orang yang tilawahnya bagus tapi hatinya mudah buruk sangka? Ada, Bapak Ibu sekalian. Ini salah satu bentuk kata Qardawi bahwa hati itu paling lemah. Apa ciri lemahnya? Mudah dimasuki oleh setan. Ada loh ahli masjid, Bapak Ibu sekalian, ahli tilawah, ahli qiyam, ahli sholat, tetapi masih saja di hatinya itu banyak menyimpan sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena dia adalah hal yang paling mudah dimasuki oleh setan. Apa kata Qardawi? Inna syaiton ya'tuna min iqtati du'fi lil insan. Setan itu sangat mudah masuk ke titik terlemah kita. Ya. Setan sangat tahu titik terlemah setiap kita dan akan menggoda maksimal di titik terlemah itu. Dan kita sudah sangat tahu tadi apa titik terlemah kita? Bab hati, Bapak Ibu sekalian. Ya. Makanya Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, ya. Mungkin kita sudah berpuluh-puluh tahun, Bapak Ibu sekalian, taat sama Allah Subhanahu wa taala, tetapi hati kita penuh dengan dosa. Bisa kan? Ya. Bahwa kalau saya lihatlah di sini Bapak Ibu, secara lahiriah Bapak dan Ibu sudah semakin indah loh ibadahnya, kelihatan nih wajah-wajah ahli surga semua insyaallah ya. Kalau lihat lahiriah Ibu dan Bapak ya sudah kelihatan lah kita semakin bagus ibadahnya kepada Allah secara lahiriah ya. Tetapi khawatir hati kita masih penuh dengan dosa ya. Dengan kesombongan, dengan hasud dan lain sebagainya. Baik, Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, maka setan tidak menghentikan ibadah lahiriah kita, tetapi setan bisa menghentikan pahala dari ibadah lahiriah kita ya. Dengan cara apa? Dengan cara memplesetkan hati kita ketika ibadah bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mulai Bapak dan Ibu di surah di surah Al-An'am 120. Ya, baik, kita akan masuk ke materi. Tadi mau mukadimah saja. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Kita akan menemukan informasi dari Al-Qur'an bahwa hati itu bisa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan wadaru dohirul ismi wa batinahu, dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan dosa yang tersembunyi. Kata Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, tinggalkanlah dosa lahiriah dan dosa batiniah. Apa dosa lahiriah? Fisik kita. Apa dosa batiniah? Hati kita, Bapak Ibu sekalian ya. Itu. Kita mencuri itu dosa batin, dosa zahir? Dosa zahir, Bapak Ibu sekalian ya. Kita bergibah dosa lahir atau dosa batin? Lahir batin. Itu dosa lahir Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau Bapak Ibu buruk sangka ya, kemudian suudon, kemudian dengki, itu dosa lahir, batin dosa zahir. Itu dosa batin ya. Sebagaimana lahiriah kita bisa menyebabkan dosa, seperti itu juga hati kita bisa menghadirkan dosa. Kenapa? Karena kata Allah, dosa itu ada yang sifatnya lahiriah, ada yang sifatnya batiniah. Baik ya. Mungkin selama ini Ibu dan Bapak kita selalu membahas tentang dosa-dosa lahiriah ya. Meninggalkan sholat ya, membuka aurat, kemudian juga bergibah. Hari ini kita akan fokus Bapak Ibu sekalian membahas dosa batiniah, itu dosa hati. Kenapa? Hari ini kita akan bahas tentang dosa hati. Karena Ramdan Al-Buti mengatakan, batinul ismi al-khatarul akbar fi hayatil muslim. Bahwa dosa hati lebih bahaya daripada dosa lahir. Dosa batin lebih berbahaya daripada dosa batin lahir ya. Betul kan? Lahir batin. Kalau hati berarti fisik ya. Baik. Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi.
Kenapa hari ini kita membahas tentang dosa hati? Karena kata Syekh Dr. Ramdan Al-Buti, salah satu ulama dan cendekiawan muslim dunia ya, beliau mengatakan dalam buku beliau Batinul Ismi ya. Ini buku sangat luar biasa. Ibu dan Bapak bisa membeli buku ini atau cari ya. Saya belum tahu ada terjemahnya atau tidak, tetapi bisa lihat di Google ya tentang buku ini atau di internet. Sebuah buku yang sangat bagus yang ditulis oleh Dr. Ramdan Al-Buti ya, yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Beliau adalah seorang pemikir, seorang cendekiawan muslim yang menulis buku yang sangat monumental yang dipakai semua umat Islam di dunia ya. Namanya Fiqhus Sirah ya. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu buku Fiqhus Sirah. Hampir semua kita pernah belajar tentang Fiqhus Sirah. Bahkan kelihatan wajah-wajah di sini kayaknya udah sebanyak yang hafal ya tentang Fiqhus Sirah itu. Di luar kepala banget ya. Nu mana tetenu nempel gitu ya. Di luar kepala. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, beliau menulis buku namanya Batinul Ismi, dosa hati lah bahasa begitu. Dan beliau mengatakan Batinul Ismi al-khatarul akbar fi hayatil muslim. Bahwa dosa hati lebih berbahaya daripada dosa bukan begitu, Niti. Masa dosa hati lebih berbahaya dosa batin? Kan sama-sama saja itu ya. Dosa hati lebih berbahaya daripada dosa lahiriah. Dosa batin lebih berbahaya daripada dosa dohir, begitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kan kita buktikan kenapa dosa hati lebih berbahaya daripada dosa lahiriah dan dohir kita. Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, sebelum kita masuk ke bahasan ini, saya akan tanya dulu kepada Ibu dan Bapak, mana yang lebih berbahaya, penyakit fisik, penyakit hati? Ya, sebelum kita bahas dosa. Karena dosa hati itu lahir dari penyakit hati, kan begitu ya? Yang paling bahaya hati. Bapak Ibu, amrod lil qulub tor min amrod lil jasad. Penyakit Bahwa fisik. dosa bahwa penyakit mohon maaf. Ini banyak ya. Bahwa penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Kenapa? 3 alasan Bapak Ibu sekalian. Alasan yang pertama, penyakit fisik tidak akan dibawa ke akhirat. Sementara penyakit hati akan dimulai dampaknya setelah kita di akhirat. Ini yang pertama Bapak Ibu, ya. Penyakit fisik yantahi indal maut, selesai setelah kematian. Sementara penyakit hati akan dimulai dampak buruknya setelah kematian. Ini alasan pertama. Ibu dan Bapak tidak akan pernah membawa penyakit fisik kita ke akhirat. Dan malaikat pun tidak akan pernah bertanya tentang penyakit fisik kita. Apakah ibu pernah rorombehen? Nah itu Bu ya. Pernah salesma? Enggak ya. Punten ya, saya hafalnya itu Bu Pabes ya. Ustadz, apa itu salesma? Itu mah penyakit orang mana itu Bu ya. Bapak Ibu demi Allah, Ibu dan Bapak tidak akan pernah ditanya nanti di akhirat oleh malaikat tentang penyakit-penyakit fisik kita. Yang kedua, Bapak dan Ibu nanti ketika di akhirat tidak akan pernah membawa penyakit fisik yang pernah kita derita di dunia. Misalnya nanti Bapak Ibu di surga Bu ya, kalau sakit kayak itu? Bukan. Kolesterol itu apa namanya? Asam urat itu ya. Aduh susah itu ya. Ya, asam urat. Nanti di surga Ibu mulai ya tidak akan ada yang asam urat, kolesterol, dia nggak akan pernah ada. Semua selesai setelah kematian, ya. Tetapi kalau penyakit hati akan dimulai dampaknya setelah kematian Bapak Ibu sekalian ya. Asam urat ya. Makanya Ibu dan Bapak, saya punya obat asam urat. Apa itu? Templing apa namanya? Yang suka dimakan itu? Emping. Ternyata emping itu obat asam urat kan? Iya. Dari mata kan turun ke kaki kan? Turun ya. Dari kepala turun ke kaki itu. Bisa menurunkan asam urat itu ya. Dari mata turun, dari kepala turun ke kaki ya.
Ya itu. Jadi saya mohon maaf lupa bahasanya. Ya, emping itu adalah obat penurun asam urat. Turun dari kepala ke kaki begitu maksudnya. Yang kedua Ibu dan Bapak sekalian, kenapa penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit fisik? Yang kedua, penyakit fisik Ibu dan Bapak itu menyembuhkan penyakit hati. Sementara penyakit hati menyebabkan penyakit fisik. Ya. Seolah Bapak Ibu sekalian. Ya. Betul. Penyakit fisik menyembuhkan penyakit hati. Banyak orang yang fisiknya sakit, tetapi penyakit-penyakit hatinya sembuh. Sombongnya sembuh, gila dunianya sembuh, dengkinya sembuh. Banyak yang sembuh dari penyakit hati ketika Allah berikan penyakit fisik. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala Ibu dan Bapak ya Allah rahmati dan Allah berkahi, ya, memberikan penyakit fisik kepada kita, boleh jadi memang Allah sedang ingin menyembuhkan banyak penyakit yang ada di hati kita. Tapi Bapak Ibu tidak boleh berdoa kepada Allah minta penyakit fisik, ya. Ya Allah, berikan aku penyakit fisik agar penyakit hatiku sembuh. Jangan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, itulah ya salah satu hikmah penyakit fisik. Namun penyakit hati penyakit fisik menyembuhkan penyakit hati, sementara penyakit hati menyebabkan penyakit fisik. Dan ternyata Ibu dan Bapak, banyak sekali penyakit fisik kita berawal daripada penyakit hati kita. Susah memaafkan, susah move on, ya, Niti ya. Niti. Susah memaafkan, susah ini, susah itu, dan padanya jatuh sakit ya fisik kita itu. Kenapa? Karena kata Ibnu Qayyim, sakit itu penyebabnya bukan apa yang kita makan, tetapi apa yang memakan kita. Seulang Bapak Ibu sekalian. Sakit itu disebabkan bukan apa yang kita makan, tetapi apa yang memakan kita. Kesombongan, buruk sangka, pesimis, putus asa, tidak sulit memaafkan. Itu semuanya adalah yang memakan kita sehingga membuat kita sakit. Ya. Baik. Kemudian, yang ketiga, Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, ya. Kenapa penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit fisik? Yang ketiga, karena penyakit fisik mendatangkan ampunan dari Allah. Betul? Apa kata Rasulullah SAW? Seorang mukmin yang bersabar dari penyakit dan lain sebagainya, Allah bersihkan dosa-dosanya, sebagaimana Allah bersihkan, sebagaimana pepohonan menggugurkan dedaunannya. Makanya kata Imam Al-Aini, al-basyarah al-azimah al-fadilah lil marid as-sabir. Ada kabar gembira bagi orang-orang yang sakit. Ini kata Syekh Al-Aini itu. Bapak Ibu, ada kabar gembira bagi orang-orang yang sakit. Jadi sakit tetapi gembira gitu ya. Ini menarik sekali bahasan dari Syekh Al-Aini ini. Kenapa beliau mengatakan al-basyarah al-azimah lil marad? Kenapa ada kabar gembira bagi yang sakit? Karena dia akan mendapatkan 3 kebaikan yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak sakit ya. Yang pertama adalah ziyadatul hasanah. Pahalanya dideraskan. Yang kedua watak virus sayyiat, dosanya dikuras. Dan yang ketiga wadukhulil jannah, dimudahkan untuk ke surganya. Ya. Ini 3 kelebihan bagi orang yang sakit yang kita tidak menemukan di orang-orang yang tidak Allah uji dengan sakit. Jadi Bapak Ibu ingin sehat, ingin sakit. Sehat. Jangan meminta sakit. Tetapi ketika kita disakitkan fisik oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sedang memberikan al-basyarah al-azimah al-fadilah. Kabar gembira ya, yang tidak Allah berikan kepada selainnya. Pertama, ziyadatul hasanah. Pahalanya itu dideraskan Bapak Ibu sekalian. Saking derasnya, apa kata Allah di Az-Zumar ayat 10? Bi ghairi hisab, tanpa ada hitungannya itu. Tidak ada pahala yang tiada terhitung Bapak Ibu kecuali ketika kita sabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bapak Ibu lihat amal-amal ibadah yang lain, pasti ada takaran pahalanya, ya kan? Sedekah 700 kali lipat, baca Al-Qur'an 10 kebaikan, haji surga, umroh ampunan dosa. Tetapi ketika kita bersabar dari penyakit, apa pahalanya?
Hitungannya tidak ada hitungan. Bi ghairi hisab. Niti, Masya Allah. Ini salah satu kabar gembira dari Syekh Al-Aini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, apa kabar gembira bagi orang yang sakit? Wa takfirus sayyi'at. Dosa-dosanya dikuras habis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit yang Bapak Ibu derita seperti semprotan air hujan, ya. Allah, semprotan. Seperti derasnya air hujan, ya. Contoh, Ibu dan Bapak punya mobil kotor, ya. Kemudian susah bahasa Indonesianya, ya. Disimreh. Disemprot. Ya. Bapak Ibu punya mobil yang kotor, kemudian dibantu bahasanya Ibu dan Bapak, ya. Disemprot. Ya, kemudian dihujani dengan air hujan yang deras, kira-kira bersih nggak Bapak Ibu sekalian? Ya. Itu tambah bersih. Tetapi misalnya kalau kita punya mobil yang kotor, kita kasih air yang setetes-setetes begitu, ya, disemprotnya gitu. Bersih nggak Bapak Ibu? Tidak. Dia akan bersih dengan air yang deras, Niti. Maka derasnya penyakit adalah cara Allah untuk membersihkan semua dosa-dosa kita itu. Ini Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana air hujan yang deras akan membersihkan kotoran yang ada di dalam mobil kita. Ya. Demikian juga ujian penyakit yang deras akan membersihkan dosa-dosa kita. Dan yang terakhir, wadukhulil jannah. Kita akan semakin dimudahkan untuk bisa menjadi ahli surga. Inilah kebaikan-kebaikan dari penyakit fisik. Bahwa penyakit fisik menghadirkan ampunan, tetapi penyakit hati menyebabkan dosa. Betul Bapak Ibu, ya? Maka inilah 3 alasan kenapa penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Penyakit fisik selesai setelah kematian, sementara penyakit hati dimulai dampak buruknya setelah kematian. Penyakit fisik menyembuhkan penyakit hati, dan penyakit hati menyebabkan penyakit fisik. Dan yang terakhir, penyakit fisik menghadirkan ampunan dari Allah, sedangkan penyakit hati menghadirkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk Ibu dan Bapak sekalian. Kenapa Syekh Ramdan Al-Buti mengatakan bahwa dosa hati lebih berbahaya daripada dosa-dosa fisik kita? Alasan yang pertama, ya. Alasan yang pertama, Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa dosa hati lebih berbahaya daripada dosa fisik kita? Alasan yang pertama, karena kalau hati kita, Pak, itu sudah berdosa atau sudah rusak, maka seluruh amal kita akan rusak. Ya. Balik lagi. Ya. Ya. Jadi ini yang pertama, Bapak Ibu. Bila hati rusak, maka amal rusak. Alasan yang pertama, Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Oh, ini buat duduk? Oh iya. Sudah nyuruh tidur. Baik. Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, alasan pertama bahwa kalau hati Pak sudah berdosa, maka dia akan menyebabkan dosa-dosa yang lain ke lahiriah kita. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, inna fil jasati mudghah. Di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Ketika dia baik, maka baik seluruh amal kita, seluruh tubuh kita, dan ketika dia buruk, maka dia akan buruk seluruh tubuh kita. Maka segumpal daging itu bernama hati, Bapak Ibu sekalian. Ya. Apa kata Dr. Ramdan Al-Buti? Beliau mengatakan, nah di sini Bapak Ibu sekalian ya, beliau mengatakan bahwa, sebentar. Oke, ini ada sulit dipindah-pindah ya. Nah, fakullama salimal qalb
salimat sodiratuhu wa kullama maradul qalb fasadat sodiratuhu fala yasdur anil qalbil marid ghairul ismi wala yasduru minal qalbi as-salim ila shalah. Apa kata Dr. Amr Khalid ya, bukan saya Romdo Al-Buti, bahwa kalau hati kita Bapak dan Ibu sekalian sudah berdosa, itu akan menyebabkan dosa-dosa ke fisik kita. Ya, ke fisik kita. Contoh misalnya Bapak Ibu, ini contoh ya. Contoh Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah suudon sama orang, itu dosa hati bukan? Dosa hati. Apa yang akan terjadi kepada orang yang hatinya sudah suudon kepada seseorang? Maka dia akan mudah merendahkan kehormatan orang itu. Betul Bapak Ibu sekalian? Karena ternyata penyebab orang mudah merendahkan seseorang lewat kata-katanya itu disebabkan dosa hati. Saya ulang kembali Bapak Ibu sekalian. Ini contoh kasus ya. Kalau hati orang sudah berdosa, misalnya suudon kepada orang, maka akan melahirkan dosa fisik. Apa itu? Salah satunya adalah kata-katanya akan mudah merendahkan orang itu. Bisa di depan maupun di belakangnya. Di depan dengan cara humazah, di belakang dengan cara lumazah, yaitu menggibah. Tidak mungkin orang itu bergibah, kecuali salah satunya adalah penyebabnya kita sudah bersangka kepada orang itu. Nah ini Bapak dan Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, terkait dengan alasan pertama, kenapa dosa hati lebih berbahaya daripada dosa fisik? Karena dosa hati akan menyebabkan fisik kita pun ikut berdosa. Contoh Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa iblis tidak mau menyembah Adam? Ini kan dosa mereka. Bapak Ibu. Kenapa iblis tidak mau menyembah Adam ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh ya mereka untuk menyembah Adam? Usjudu li Adam. Wahai malaikat, sujudlah kepada Adam. Dan ketika itu Bapak Ibu, ada yang tidak bersujud kepada Adam siapa? Iblis. Kenapa dia tidak mau bersujud kepada Adam? Berasa Karena lebih sudah punya dosa hati bernama takabur. Apa bentuk ketakaburannya? Dia mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, aku diciptakan dari api sementara Adam tercipta dari tanah. Dan iblis mengatakan, anna khairum minhu. Aku lebih baik darinya. Ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Apakah ini dosa hati? Bukan. Orang yang mengatakan aku lebih baik dari yang lain, dosa hati bukan Bapak Ibu. Ini dosa hati disebut dengan ijab, membanggakan diri dan takabur ya, membesarkan diri. Dan ketika orang sudah takabur, maka akan lahir adalah dosa fisik, yaitu iblis pada akhirnya menentang Allah untuk sujud kepada Adam. Gara-gara diawali oleh dosa hati. Kenapa Habil dan Qabil saling membunuh Bapak Ibu sekalian? Itu kan dosa. Dosa lahiriah. Kenapa Habil dan Qabil saling membunuh? iri. Karena perasaan hasud dan dengki ya kepada saudaranya Ibu dan Bapak. Ini bahayanya kalau kita sudah punya penyakit, sudah punya dosa hati, akan menyebabkan dosa fisik. Ketika iblis berdosa hatinya dengan sombong, maka dia berdosa fisiknya dengan tidak mau menyembah Adam. Ketika anak-anak Adam, Habil dan Qabil ini punya rasa dengki dan hasud kepada saudaranya, maka terjadi pembunuhan. Maka ulama mengatakan, Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, apa kata para ulama? Mereka mengatakan, batinul ismi masdaru kullu sayyi'at. Bahwa dosa hati sumber dari segala kemaksiatan. Ya. Ini disampaikan oleh Ustaz Rotib An-Nablusi. Orang nggak mungkin bergibah kalau hatinya bersih. Ya kan? Karena gibah itu lahir dari hati yang tidak bersih. Tidak mungkin ada seorang merendahkan kehormatan saudaranya kalau hatinya itu baik-baik saja. Kenapa orang begitu mudah merendahkan kehormatan saudaranya? Karena hatinya sedang bermasalah dengan dosa ya, bisa buruk sangka, bisa dengki, bisa marah dan lain seterusnya. Baik.
Ini ibu dan bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Saya bertanya kepada ibu dan bapak, kenapa ahlul kitab tidak mengimani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Padahal dalam kitab mereka sudah dijelaskan akan datang Nabi akhir zaman. Tapi kenapa tidak mau nurut? Kenapa, Gugu? Karena ternyata Nabi terakhir itu bukan golongan dari Israel, gitu. Ada kesombongan karena kami adalah anak Tuhan gitu. Kami adalah bangsa yang paling unggul begitu. Dan ternyata Nabi terakhir itu datang dari bangsa Arab. Orang-orang Yahudi tidak mau mengimani Nabi Muhammad bukan karena tidak yakin bahwa itu Nabi terakhir, tetapi mereka gengsi karena Nabi terakhir itu bukan dari golongan mereka. Ini namanya apa, Pak? Ijab kan? Takabur itu. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Coba saya tanya kepada ibu dan bapak, kenapa orang-orang Quraisy tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad? Oh, Bapak Ibu. Kenapa orang-orang Quraisy tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad? Bukan karena mereka tidak yakin, Pak, tetapi kesombongan. Mereka tuh gengsi, Pak. Jadi harus ikut Nabi Muhammad kan gengsi ya. Ada kegengsian begitu. Ini anak kemari sore gitu ya. Kami sudah lama dengan Lata, Uzza, Manat begitu ya. Tiba-tiba ada Nabi Muhammad membawa agama baru, bukan karena tidak percaya tetapi karena gengsi gitu. Maka ibu dan bapak, kalau kita sudah punya penyakit hati akan mudah menyebabkan penyakit fisik. So, kenapa misalnya ada orang yang tidak mau ngaji? Kenapa? Boleh jadi ustadznya bukan lulusan S3,5 gitu ya. Ustadznya tidak bisa bahasa Arab. Ustadz saya mah S2, ustadz baru S1 begitu. Itu penyakit bukan? Penyakit yang menyebabkan orang tidak mau belajar begitu ya, tidak mau ngaji. Makanya ibu dan bapak, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, kenapa Allah Subhanahu wa taala selalu menggandengkan As-Sami dan Al-Alim? Wa huwas Sami'ul Alim. Kenapa coba? Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Ya. Coba Ibu mari kita lihat dalam Al-Qur'an. Kenapa Allah Subhanahu wa taala selalu menggandengkan As-Sami dengan Al-Alim, mendengar dan mengetahui? Artinya apa? Kalau ibu dan bapak ingin banyak pengetahuan, harus banyak mendengar. Itu rumus rahasianya. Kalau kita ingin banyak pengetahuan, ingin banyak ilmu, harus banyak mendengar. Tetapi mendengar ini butuh kecerdasan emosional. Betul Bapak Ibu ya? Mendengar itu adalah seni kecerdasan emosional. Kalau kita tidak punya kecerdasan emosional, mungkin nggak kita punya kemampuan mendengar Bapak Ibu sekalian? Susah. Dan ketika kita tidak punya kemampuan mendengar, mungkin nggak banyak ilmu? Nggak kan begitu ya? Ustadz, apa yang menyebabkan orang itu tidak punya kemampuan mendengar? Sombong. Sombong Bapak Ibu sekalian. Merasa tidak butuh ilmu. Merasa saya sudah banyak ilmu Pak Koko begitu. Nah itu. Itu bukan tidak mampu Pak, tidak bisa itu. So, ya. Kalau misalnya budak itu bukan tidak mendengar ya. Ini Bapak Ibu, yang membunuh kecerdasan orang untuk bisa punya kemampuan mendengar itulah kesombongan. Bapak Ibu pernah tahu kan cerita tentang Atha bin Robah itu? Atha bin Robah ini ulama besar di Madinah, ahli kitab, ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis, ribuan jamaah muridnya itu. Dia bercerita, ada seseorang itu menyampaikan hadis kepada Atha. Kata Atha, aku mendengar dengan seksama seakan-akan aku baru mendengar hadis itu. Padahal kata Atha bin Abi Robah, aku sudah paham hadis itu sebelum orang itu lahir. Jadi ada seseorang ibu dan bapak itu menyampaikan satu hadis kepada Atha bin Abi Robah. Atha itu dengerin itu begitu ya, seakan-akan baru mendengar. Padahal kata Atha bin Abi Robah, aku sudah tahu hadis itu sebelum orang itu lahir begitu. Nah, ini ibu dan bapak yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, penyebab pertama kenapa dosa hati lebih berbahaya daripada dosa fisik? Karena segala dosa fisik berawal dari dosa hati.
Hati yang suudzon, hati yang buruk, hati yang dengki adalah hati yang bisa melahirkan banyak penyakit atau dosa fisik, bergibah ya dan lain seterusnya. Iblis tidak mau nyembah kepada Adam gara-gara dosa hati. Kemudian Fir'aun sampai sampai mengatakan aku adalah Tuhan yang paling tinggi gara-gara dosa hati, ya. Alul kitab tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad gara-gara dosa hati, ya. Semua ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan itu berawal dari dosa hati. Contoh bisa begini Bapak Ibu. Kenapa ada orang yang korupsi coba? Itu berawal dari apa? Berawal dari hati, bisa rasa tamak, ya. Terus bisa merasa tidak cukup dengan apa yang sudah Allah berikan. Makanya apa kata Imam Al-Ghazali Bapak Ibu sekalian? Cara melampaui, mohon maaf ya, cara kita mencari rezeki dengan melampaui batas sampai menghalalkan segala cara, kata Imam Al-Ghazali itu berawal dari dosa hati. Apa? Ada ketamakan dan tidak merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan. Coba sebutkan satu contoh Ibu dan Bapak, dosa apa? Itu pasti penyebabnya dari hati. Dosa apa Bapak Ibu sekalian? Coba saya lihat di WA ya di sini. Belum ada. Ya. Nah. Apa Bapak Ibu? Semua dosa itu berawal dari hati ya. Contoh misalnya Ibu dan Bapak, kenapa ada orang yang meninggalkan sholat misalnya? Coba Bapak Ibu sekalian. Iya betul. Tetapi pasti penyebabnya dari hati, Pak. Penyebabnya apa? Salah satunya adalah kesombongan. Seakan-akan tanpa Allah dia bisa baik-baik saja. Ya kan? Bahwa saya nggak butuh ibadah, saya bisa kok sendiri begitu. Itu kesombongan Pak Koko. Makanya kata para ulama itu, kesombongan itu membuat kita akan semakin sulit untuk berbuat ketaatan. Ya. Baik. Kita akan lanjutkan alasan yang kedua, Ibu dan Bapak sekalian. Alasan yang kedua. Kenapa dosa hati lebih berbahaya daripada dosa fisik? Ya. Kata Syekh Dr. Amr Khalid bahwa dosa fisik orang Pak lebih mudah untuk taubat. Sementara dosa hati orang sulit untuk taubat. Baik, saya ulang Bapak Ibu sekalian. Orang banyak bertobat dari dosa fisik, dari dosa hati. Bapak Ibu. Orang sekarang my hijrah, my adventure, sana begitu ya. Aku sekarang sudah hijrah, aku sekarang sudah taubat. Itu biasanya mereka taubat dari dosa fisik atau dosa hati Bapak Ibu? Fisik. Fisik itu. Ya, fisik itu. Ustadz, saya dulu pernah ninggalin sholat, saya pernah bla bla bla. Pasti dosa fisik, ya. Jarang yang bertobat itu dari dosa hati. Ustadz, dulu saya pernah sering suudzon. Dulu saya sering, jarang itu Bapak Ibu sekalian. Kita lihat. Ketika Adam mengatakan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, kenapa Nabi Adam bertobat? Dari dosa apa? Dari dosa apa Bapak Ibu? Memakan buah khuldi. Memakan buah khuldi ini dosa fisik atau dosa hati? Fisik. Dosa fisik. Dan Adam bertobat. Coba iblis Bapak Ibu, gara-gara dosa fisik kesombongan, ya. Kira-kira bertobat tidak? Tidak. Ustadz, kenapa orang yang punya dosa hati sulit bertobat kepada Allah? Karena dia merasa tidak berdosa ketika punya dosa hati. Itu masalahnya Bapak Ibu sekalian. Kalau orang melakukan dosa fisik, akan merasa nggak bahwa dia itu berdosa? Akan merasa nggak? Merasa, makanya tobat. Tapi kenapa orang yang punya dosa hati, kayak dengki, ya, kayak ini, kenapa dia sulit bertobat? Karena satu, karena dia tidak merasa berdosa ketika punya dosa hati itu. Bilangin juga nggak ngerti. Contoh misalnya ya, contoh Ibu dan Bapak ya, misalnya Ibu dan Bapak datang ke rumah saya, bawa jeruk Bu Antit itu,
Ya, jeruk kayaknya manis ya begitu ya. Manis ya. Ya, Bu Antit bawa ke rumah saya 2 kilo. Karena saya demam, Niti. Ya. Ibu Bapak kenapa pada datang ke rumah saya? Kan jenguk Ustadz. Kenapa gitu kan Ustadz demam? Kira-kira saya senang nggak, Bu? Dijenguk senang nggak? Karena saya punya dosa, punya penyakit fisik. Coba misalnya Bu Bes, Pak Bes datang ke rumah saya bawa jeruk itu 2 kilo gara-gara saya punya penyakit hati. Pak, Bu, kenapa datang ke rumah saya? Kan Ustadz sedang dengki begitu. Ya kayak saya seneng nggak dijenguk kayak begitu? Ya, kenapa? Karena Bapak Ibu, dosa hati, penyakit hati itu orang sulit mengakuinya. Sulit Bapak Ibu. Seakan-akan tidak pernah merasa dosa itu dengan dosa hati itu. Ya enggak? Ya. Begitu. Makanya kenapa ada yang bertobat dan iblis tidak? Karena dosa mereka berbeda. Nabi Adam dosa fisik, sementara iblis dosa hati. Coba Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kok hati kita saat ini coba kita evaluasi, kira-kira banyak dosanya enggak? Tetapi kita asal merasa tidak berdosa, Bu Bes. Iya kan? Gitu. Makanya kajian kita hari ini adalah Bapak Ibu, karena kita mungkin merasa kita insya Allah ketaatan kita sudah lebih baik ya. Tetapi bab hati kita khawatir masih penuh dengan noda itu. Masih penuh dengan noda. Kita lihat Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini alasan yang ke berapa itu? Alasan yang ke sekian. Ya, baik. Alasan yang kedua, ya. Orang itu sulit bertobat dari dosa hati. Ya. Kenapa? Karena dia tidak merasa bahwa itu adalah sebuah dosa. Ketika benci, itu dosa enggak, Niti? Ketika benci sama orang, dosa. Ya. Ketika kita misalnya hasad, dosa dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas. Sekarang Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Kenapa dosa hati lebih berbahaya daripada dosa fisik? Alasan yang ketiga adalah, kita lihat Ibu dan Bapak yang sekalian. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Yunus, wallahu yad'u ila daris salam. Allah akan membawa kita ke Darussalam. Apa arti Darussalam? Surga. Allah akan membawa kita ke surga. Pertanyaannya, kenapa surga disebut oleh Allah dengan Darussalam? Apa arti Darussalam? Bukan masjid di Jalan Pasir Loyo ya itu. Kan ada masjid Darussalam. Dar itu artinya rumah, salam itu artinya apa? Keselamatan, ketenangan, kebahagiaan, ya. Itu namanya adalah salam. Kenapa surga disebut dengan rumah ketenangan, kebahagiaan? Pertama, Bapak Ibu sekalian, karena ketika kita nanti ke surga, Ibu dan Bapak tidak akan pernah merasakan apapun kecuali ketenangan dan kedamaian, kebahagiaan. Di surga tidak akan ada yang rudat, nanti tidak ada yang cemburu, tidak ada yang apalagi bete, julid, malah ya, Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena di surga cuma satu perasaan yaitu bahagia, Darussalam. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa surga disebut dengan Darussalam oleh Allah di surat Yunus? Alasan yang kedua, karena tidak boleh ada yang masuk ke Darussalam orang-orang yang hatinya tidak salam. Ya. Saya ulang, karena tidak mungkin ada orang yang ke Darussalam ketika memiliki hati yang tidak salam. Pertanyaannya, apa yang disebut dengan hati yang tidak salam itu? Hati yang tidak bersih, hati yang masih punya banyak dosa, kebencian, kesombongan, kedengkian, keirian, itu semuanya dosa-dosa hati. Kira-kira orang-orang seperti ini pantas nggak untuk mendapatkan Darussalam, Bapak Ibu sekalian? Tidak. Maka bahaya yang ketiga dari penyakit hati ini adalah tidak pantaskan kita untuk mendapatkan surga. Ya, Bapak Ibu. Ya. Surga itu
tempat penuh dengan darussalam, bersih begitu. Maka tidak boleh ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang hatinya bersih. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selama kita ada kebencian di hati kita, selama kita ada buruk kepada saudara kita, selama kita ada sesuatu yang tidak bersih di hati kita kepada saudara kita, maka selama itu kita tidak pantas menjadi ahli surga, sehebat apapun amal soleh kita. Itulah yang disebut dengan darussalam. Penentu kebahagiaan hidup kita, bahagia kita nanti di akhirat, itu penentunya adalah hati kita. Ya. Maka Ibu dan Bapak, mari kita beristighfar pagi hari ini. Khawatir ada di antara kita yang ibadahnya rajin tetapi hatinya kurang dibersihkan. Ya. Yang tilawahnya bagus tetapi hatinya masih banyak penyakit-penyakit hati dan dosa-dosa hati yang lahir dari penyakit hati itu ya kepada saudara-saudara kita yang lain. Ini Ibu dan Bapak yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alasan yang ketiga, karena kita sulit untuk menjadi ahli surga ketika hati kita tidak salam, tidak bersih. Makanya Ibu dan Bapak, kata para ulama, ukhuwah itu ada batas minimalnya dan ada batas maksimalnya. Seorang Bapak Ibu, ukhuwah Islamiyah itu ada batas maksimalnya, ada batas minimalnya. Batas maksimalnya apa Bapak Ibu? Batas maksimal dari sebuah ukhuwah apa? Salamatus sodr. Al-isar. Mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Itu batas maksimal. Sudahkah ukhuwah kita sampai ke taraf ini? Mementingkan yang lain daripada diri sendiri. Ya, karena iman itu ada dua batasannya, Ibu Bapak sekalian. Mencintai saudara kita seperti mencintai diri sendiri. Yang kedua, mendahulukan saudara kita daripada diri kita sendiri. Kira-kira kita sudah ada di mana di dua-dua ini? Ya. Di antara keduanya. Itu iman Bu Bes ya. Jadi kata Rasul itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak benar iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Kalau kita masih membeda-bedakan mana diri sendiri, mana orang lain, belum benar iman kita, kata Rasul. Kalau kita memberi sesuatu kepada orang lain, berbeda dengan apa yang kita dapatkan ke diri sendiri, belum benar iman kita. Misalnya kalau Bu Bes ngasih ke saya, Bu Bes pakai iPhone, ngasih ke saya Oppo, itu belum benar imannya. Itu mah isyarat ya. Contoh Bu Bes ya begitu. Karena iman itu tidak membedakan mana orang lain, mana kita. Tetapi ada yang lebih indah daripada itu, namanya itsar. Mendahulukan, mementingkan saudara kita daripada diri kita sendiri. Ini namanya adalah itsar. Batas minimal paling rendah ukhuwah itu apa? Salamatus sadr. Gak boleh ada sesuatu yang tidak baik di hati kita kepada saudara kita. Kalau ada yang tidak baik di hati kita kepada saudara kita, satu, kita sudah terlempar dari ukhuwah, dan yang ketiga, kita sudah berdosa kepada saudara kita. Gitu. Ini Bapak dan Ibu ya, kadang kita ada benci yang ngewa gitu ya kepada saudara kita, seakan-akan tidak dosa, padahal itu adalah sebuah kemaksiatan hati kita kepada saudara kita ya. Contoh misalnya ya, hari ini kan banyak yang tidak hadir ya Bu Antit ya. Nah, ini kan ujian hati kita loh Bapak Ibu. Ya. Bagaimana caranya untuk tetap tidak berdosa? Hadirkan 1000 alasan. Ya. Hadirkan 1000 alasan. Misalnya kenapa ibu ini tidak datang? Oh, mungkin sedang apa? Sedang malas. Itu mah itu buruk ya. Mungkin sedang ada banyak amanahan gitu ya. Begitu ya. Kenapa Pak Agus tidak datang? Mungkin sedang halangan begitu ya, halangan bulanan gitu. Hadirkan 1000 alasan agar kita tidak punya buruk sangka kepada saudara. Contoh begini, Bu. Misalnya Ibu dan Bapak sekalian, ada orang yang harusnya hari ini bayar hutang. Tiba-tiba dia nge-WA, "Duh, punten Bapak Ibu, hari ini saya tidak bisa bayar hutang, sob." Itu ujian hati loh.
Kita ada benci, ada ngewa, ada suudon loh. Hati-hati ini semua dosa. Kenapa kita rugi? Uang tidak dapat, kita malah dapat dosa itu. Itu hati-hati ujian dengan hati itu. Duh, punten Bu Bes, hari ini saya tidak bisa bayar hutang gitu ya. Nanti ya seminggu lagi sok. Itu ujiannya luar biasa itu. Harapan kita dipatahkan ya. Yang seharusnya dapat uang malah tidak. Yang kedua, ada emosi kan biasanya. Kemudian ada benci oge ya. Kemudian lahir suudon tadi. Ini sehingga nama sedang berkelit kan begitu. Dosa numpuk, uang nggak dapat, rugi banget. Makanya ketika kita misalnya Bapak Ibu, salah satu sifat orang mukmin itu apa? Kata para ulama itu al-i'dar. Apa i'dar itu? Mudah memaafkan alasan apapun yang diberikan saudara kita. Itu namanya i'dar. Mudah menerima dan memaafkan apapun alasan saudara kita. Bu, mohon maaf hari ini saya tidak bisa datang. Kalau sudah janjian itu, maafkan saja. Itu ujian hati loh. Ya. Hari ini seharusnya datang 10.000 orang ya Bu Antit ya. Pada nge-WA misalnya, Bu mohon maaf saya tidak datang, maafin saja. Nggak usah kita ini kemudian siga nama. Nah itu nggak boleh itu ya. Mereka nggak datang, kita yang dosa kan begitu. Misalnya Bu Antit Pak Kuku nge-WA ya, Bu hari ini saya tidak bisa datang, tidak bisa pulang karena rapat. Udah terima saja itu. Ya. Rapatnya 2 tahun. Nah itu jangan baru. Terima oh Ibu, itu ujian hati loh. Dan ternyata itu namanya salamatus sodar. Kenapa? Karena banyak dari hubungan ini yang akan mengecewakan kita. Tidak memenuhi janji, tidak membayar sesuai dengan kesepakatan. Ada banyak. Itu ujian hati. Kalau kita tidak salamatus sodar, maka semuanya akan jadi tumpukan dosa itu. Yang akan tumpukan dosa. Itu namanya adalah salamatu sodar. Oleh karena itu Ibu dan Bapak, penyakit dosa hati itu betul-betul tanda kutip mengharamkan kita dari surga. Kenapa? Karena Allah hanya akan membawa kita ke surga Darussalam yang hatinya salam. Bersih Bapak Ibu sekalian ya. Bahkan nanti di akhirat ada satu jembatan namanya Qontoroh. Yang Qontoroh ini dipersiapkan oleh Allah untuk mengadili penyakit-penyakit hati kita. Kata Ibnu Katsir, Qontoroh inilah torob minas sirat, ujung dari jembatan bernama sirat. Tetapi kata ulama yang lain, Qontoroh ini jembatan yang berbeda dengan sirat. Untuk apa di sana Bapak Ibu? Yaitu salah satunya untuk mempertanggungjawabkan penyakit-penyakit hati kita kepada saudara-saudara kita yang lain. Naudzubillah itu ya. Baik, kita lihat Ibu dan Bapak sekalian terakhir ya. Karena sebetulnya kajian kita hari ini hanya mukadimah untuk ke acara pokok yang sudah disiapkan oleh Bu Antit ya, begitu. Dari pergerakan. Maka Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silakan lihat surat Al-Hujurat ayat 12. Ketika Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann itsmun wa la tajassasu. Wala yaktab. Nanti kita bahas ya. Apa kata Allah Bapak Ibu sekalian? Wahai orang-orang beriman, jauhilah dzon. Jauhilah dzon. Karena dzon itu adalah dosa. Baik, saya bertanya kepada Bapak Ibu. Dzon itu apa artinya? Ya, menyebabkan dosa. Dzon itu menyebabkan dosa. Saya bertanya dulu, apa arti dzon itu? Apa arti prasangka itu? Coba. Prasangka itu berapa? Apa? Ada baik dan buruk betul ya. Husnudon dan suudon. Baik. Sebelum kita bertanya sebelum kita menjawab sampai ke sana, don itu dalam kalkulasi Bubes itu sekitar 75%. Kita yang bikin masalah. 50% namanya syak. Itu 50. Ya, syak itu ragu kan, prasangka. Don itu 75, tapi belum 100. Kalau 100 itu namanya yakin. Ya kan? Maka kata Allah, orang beriman tidak boleh bermain di sebelum 100% itu. Baik ya.
Ya, don itu 75% Bu Antit. Dia sudah mendekati ke yakin tapi belum 100%. Bagaimana supaya yakin? Tabayun. Patabayyanu. Sok antum harus cek dan recheck. Itu baru namanya yakin 100%. Kalau belum recheck, tabayun, cek dan recheck, maka jatuhnya adalah don. Makanya seorang mukmin istanibu, Ustaz, nggak boleh kita bermain di 75%. Kenapa? Akan membawa kita ke dosa itu. Apalagi 50. Apalagi 50%. Makanya satu Bapak Ibu, sesuatu yang belum tabayun, belum yakin ya. Sesuatu yang belum ditabayun itu jangan sampai masuk ke tingkat yakin. Dan sesuatu yang belum yakin, kita tidak boleh bermain di sana. Ya. Apa dudung apa maksudnya? Cek dulu Pak Ibu, misalnya Ibu misalnya apa enggak si Ibu itu tadi menjelekkan Ibu loh. Jangan dulu yakin Bu bab kayak begitu. Kenapa? Karena itu masuk don sebelum kita tanya, Bu benar nggak Ibu teh ngejelekin saya? Oh benar, oh baru itu nggak apa-apa gitu ya. Itu tabayun. Dan kita Bu Niti ya, kita ini terlalu banyak bermain di zone loh. Dan zone itu nanti banyaknya masuknya kepada suudzon tadi nih, Bu Bes. Kenapa? Karena setan itu ya kalau kita menebak pasti kita akan terjebak. Kan zone itu menebak kan? Karena belum yakin. Pasti kita terjebak. Terjebak dengan apa? Wiswas syaiton. Maka rumusnya jangan mudah menebak agar kita tidak mudah terjebak kan gitu. Jebakannya itu buruk Pak biasanya. Kenapa? Setan. Setan itu membuat kita apa? Mimba'di anna jago syaitan itu membuat don itu menjadi buruk. Itu kerjaan setan. Firasat beda. Ya, firasat itu nanti kata Rasulullah itu kan firasat seorang mukmin itu tajam. Kayak begini Bu Bes. Kayak begini ya. Tiba-tiba misalnya saya tuh ada rasa, padahal tidak ada sangka apa-apa, tapi kenapa hati itu jadi nggak suka sama orang ini gitu ya? Itu kata Abu Darda benar. Kenapa? Karena kata Abu Darda, kemaksiatan dalam kesendirian kita akan melahirkan perasaan tidak suka banyak hati kepada kita. Itu. Kemaksiatan kita dalam kesendirian akan menyebabkan banyak hati yang tidak suka sama kita. Karena Allah melemparkan perasaan tidak suka di banyak hati kepada kita gara-gara kemaksiatan kita. Itu namanya firasat. Beda lagi ya. Nanti kalau waspada ini ada sangkanya tapi dia ilmiah banget Pak. Ada apa kalkulasinya begitu. Ya. Ada parameternya. Ada parameternya gitu. Ada track recordnya, ada analisanya dan lain sebagainya. Kalau don tuh sangkaan aja begitu. Ya begitu. Makanya Ibu dan Bapak yang Allah rahmati, contoh begini. Kalau tiba-tiba istri kita langsung tidak ngewa sama kita ya. Kira-kira siapa yang salah? Tiba-tiba, Ustadz, istri saya mah durhaka loh. Kenapa durhaka, Pak? Ke saya gerakin apa ya? Sigan ngewa gitu ya, begitu. Belum tentu salah istri kita. Boleh saya salah kita yang berbuat maksiat kepada Allah. Dan Allah lemparkan perasaan benci di hati kita kepada di hati istri kita kepada kita loh. Tiba-tiba anak kita nggak nurut, istri kita pun pokoknya mah tidak nurut begitu ya. Belum tentu salah mereka. Jangan-jangan salah kita yang bermaksiat dan Allah lemparkan perasaan benci di hati mereka kepada kita. Ya? Itu namanya firasat. Itu firasat. Bahkan apa kata para sahabat itu, seorang mukmin itu akan bisa menangkap bahwa orang itu telah berbuat dosa itu. Sampai ke sana itu. Firasat seorang mukmin itu tajam sekali. Maka hati-hati dengan firasat seorang mukmin tajam sekali itu ya. Sampai dia tuh tahu orang ini berdosa gitu. Hah? Nah, itu bukan buruk sangka, namanya firasat. Firasat. Nggak bisa. Tetapi ini kan nggak bisa ditebak kan, nggak bisa diapa ya. Dan itu tidak masuk ke waham. Betul. Tidak masuk ke zon. Zon itu kayak tadi ya, kayak tadi itu zon itu. Niti tadi ada si ibu itu ngejelekin Niti loh. Dan itu langsung percaya aja begitu ya. Itu baru zon.
Bagaimana cara yakinnya? Tanya sendiri ke orangnya itu. Ibu tadi ngejelekin saya, oh iya nuhun atuh. Nah udah gitu ya. Baik, punten Bapak Ibu, saya jadi ngobrol dengan yang ada di rumah ini ya. Saya melupakan Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Kemudian mari kita lihat misalnya terakhir ya, karena memang, nah ini Bapak Ibu, jauhilah prasangka, jauhilah dzon, karena dzon itulah dosa. Ustadz, bagaimana supaya kita tidak dzon itu? Bapak Ibu tabayun. Ini kewajiban kita sebagai seorang mukmin adalah meyakinkan dzon kita. Itu bagian dari amal soleh kita. Kenapa? Karena seorang mukmin tidak boleh bermain di wilayah dzon, di wilayah yang belum 100%. Saya betul-betul menjadikan ayat ini, Bu Antis, sebagai standar saya itu. Kalau ada orang macam-macam ngomong dan sebagainya, saya belum dianggap, belum diyakini, belum saya informasikan ke yang lain. Kalau saya belum meyakini dengan cara tabayun. Kenapa? Karena dzon itu nanti khawatirnya masuk ke dalam dosa. Masuk ke dalam dosa. Ya. Baik. Kemudian wala tajassasu wala yaktab. Lihat Bapak Ibu sekalian. Dzon itu penyakit apa? Hati. Dan dari dzon ini akan menyebabkan tajassasu. Apa arti tajassasu itu? Itu penyakit apa? Cari-cari kesalahan. Itu fisik, Pak. Sudah ngoreh-ngoreh itu. Itu sudah fisik. Tetapi lahir dari penyakit hati tadi. Dan yang terakhirnya walayaktab gibah. Gibah penyakit fisik, penyakit hati. Penyakit fisik, karena ngomongin orang. Tapi berawal dari penyakit apa? Dzon tadi. Maka kalau kita membiarkan hati kita buruk, Pak, satu, kita akan mudah ngorek-ngorek kesalahan orang dan mudah menebar keburukan orang. Tuh, makanya kata Allah, istanibu, jaga hati Anda agar Anda tidak mudah tajasus wala yaktab. Tidak mudah ngorek-ngorek kesalahan orang lain dan tidak mudah merendahkan kehormatan orang lain lewat gibah kita. Betul Pak Gugu. Makanya Al-Hujurat ayat 12 ini bahwa segala bentuk penyakit fisik disebabkan oleh penyakit hati kita. Gara-gara dzon kita yang buruk, terus kita tajasus tadi ya. Misalnya kan ulama mengatakan begini Bapak Ibu sekalian. Su'udzon marodun khotroh yaktulu kulal jamil. Su'udzon itu penyakit yang bahaya karena dia akan mematikan semua keindahan. Ya. Kata salafus saleh, kenapa su'udzon itu penyakit yang bahaya? Karena dia akan membunuh semua keindahan. Kalau kita sudah buruk sangka sama orang, kira-kira di orang ini ada yang indah nggak, Bu? Dikorek-korek cari kesalahannya gitu, karena kita sudah buruk gitu. Misalnya orang ini beli mobil, dikorek-korek, pasti nginjem, pasti kredit. Dikorek-korek gitu Pak ya. Karena kita sudah down duluan gitu, sudah buruk gitu. Siga nama apa? Banyak hal gitu. Terus digibahin ke orang lain kan? Eta mah minjem, eta mah ini, eta mah itu. Gara-gara apa tadi? Down kita itu. Aduh, Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, bahaya sekali ya. Jangan pernah buruk sangka kepada siapapun, karena akan menghilangkan keindahan kita, keindahan orang lain itu di mata kita. Makanya Ibu dan Bapak, penyakit atau dosa terbesar kepada Allah itu apa? Buruk sangka sama Allah. Kenapa itu jadi buruk sangka, itu jadi dosa terbesar? Karena akan menghilangkan keindahan Allah di kehidupan kita. Apapun jadi buruk gitu ya, yang Allah beri itu gara-gara kita sudah suudzon. Nah ini Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi ya. Orang tidak mungkin bisa mudah ke surga ketika dia punya penyakit hati. Contoh Bapak Ibu sekalian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibar. Tidak akan masuk surga orang yang hatinya terdapat kesombongan sebesar dzarrah. Dzarrah itu sebesar atom. Sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, ya, atom bagian terkecil itu. Lihat Bapak Ibu sekalian. Orang tidak akan ke surga kalau di hatinya ada kesombongan walaupun sebesar atom. Sebesar atom aja tidak akan membawa ke surga, kok menung gede. Ya. Makanya luar biasa Ibu dan Bapak ya. Kita masih ingat kalimat dari Ustadz Gun-Gun itu ya ketika kajian kita, bahwa orang bertakwa itu menghindari sesuatu yang halal kalau itu menyebabkan dia masuk ke dalam yang haram.
Ya, itu ciri orang bertakwa. Betul, ulama mengatakan demikian. Dia hati-hati dengan yang halal agar tidak masuk ke dalam yang. Bagaimana Ustadz contoh orang yang hati-hati dengan yang halal ini agar tidak masuk ke dalam yang haram? Bapak Ibu beli sesuatu, itu halal. Tetapi dan sesuatu itu membuat kita ijab, membuat kita bangga. Nih aku punya ini loh, gitu ya. Nih berarti aku sudah sukses kon, gitu ya. Maka itu menjadi haram. Ya. Maka itu menjadi haram. Kenapa menjadi haram? Karena sudah munculkan penyakit hati. Apa namanya? I'jab. Hati-hati, Niti ya. Kita bangun rumah, kita beli mobil, kita beli HP. Hati-hati loh, itu halal semuanya. Tetapi bisa menghadirkan dosa hati. I'jab tadi. Ya, gitu. Makanya saya mah HP cuma iPhone kan begitu ya. Oh. Sombong. Itu Teh Hani ya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian ya, dengan beli apapun semuanya halal. Bapak Ibu beli Lamborghini halal. Beli ini halal, tetapi dari yang halal itu bisa menyebabkan penyakit hati, ada i'jab. Ada merasa kesombongan. Saya sukses loh, nih saya beli barang mahal nih, saya punya banyak uang, nih rumah saya besar, nih mobil saya mewah. Itu jadi kemaksiatan enggak? Maksiatan Bapak Ibu ya. Makanya saya mah sederhana Bu Antit, kenapa? Ya karena mungkin terbatas begitu ya. Aduh. Kenapa jadi ini ya? Nah ini dari curhat Pak Bes. Ini namanya adalah wara. Wara itu Pak Buku, hati-hati dengan yang halal, takut terjerumus kepada yang haram. Ya. Takut terjerumus kepada yang haram. Ibu ketika memilih corak baju, Bu ya hati-hati di hati kita ya, takut ingin dipuji orang, ingin jadi ijab ya, merasa aku bisa beli baju mahal loh, aku bisa beli mobil mahal loh, aku bisa punya rumah gede loh. Hati-hati, semuanya adalah kemaksiatan. Maka sesuatu yang mengantarkan kepada kemaksiatan adalah Bapak Ibu sekalian, itu akan menjadi dosa dalam kehidupan kita. Itu kesombongan ya. Dan hati-hati Bapak Ibu sekalian, kesombongan ini ujian terberat juga dalam kesolehan. Ada nggak orang yang soleh itu ujiannya apa? Kesombongan. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Apa ujian bagi orang yang hafal Quran? Kesombongan. Apa ujian bagi orang yang soleh? Kesombongan. Ibu mah nambah hijrah, ibu mah senior hijrah. Sudah tahajud siang dan malam. Makanya apa kata Ibnu Rajab Al-Hambali, Bapak Ibu, dosa yang kita sesali lebih baik daripada amal soleh yang kita banggai. Bukan banggai. Ya, banggakan. Saya ulang kembali Bapak Ibu sekalian. Dosa yang kita sesali itu jauh lebih baik daripada amal soleh yang kita banggakan. Kenapa? Karena ijab itu merusak semua kebaikan. Contoh Bapak Ibu, ini kesombongan merusaknya bagaimana ya? Dulu saya pernah kasih contoh. Misalnya Ibu dan Bapak itu punya susu itu 200 ml. Kita kasih air 100 ml. Jadi total berapa? 300. Masih mau minum nggak? Masih mau minum nggak? Mau, walaupun memang sudah tidak asli kan? Sebaliknya Bapak Ibu punya susu 200 ml, kita tetesin bensin 2 tetes. Mau minum nggak? Tidak. Kenapa nggak mau minum Teh Hani? Sudah ternodai. Karena setetes 2 tetes itu sudah merusak susu. Seperti itulah kesombongan merusak semua kebaikan kita. Walaupun setetes 2 tetes merusak semuanya ya. Maka Ibu ya, susu itu jangan dicampur. Itu memang kesimpulannya. Nggak nyambung ya. Baik. Ini dan Ibu dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Apa kata ini Bapak Ibu? Kata Ibnu Rajab. Ini indah sekali. Ibnu Rajab mengatakan begini. Banyak orang yang tahajud Pak Kuku, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali begadang saja. Tetapi banyak orang yang tidur dia mendapatkan pahala. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam buku Lataiful Ma'arifnya itu. Ada orang yang tahajud, dia tidak dapat apa-apa kecuali begadang saja. Namun ada orang yang tidur dia mendapatkan pahala. Kira-kira kenapa? Apa? Pemaaf dan bersih hatinya. Apa Bu Meti? Pemaaf dan bersih hatinya. Ya. Karena pemaaf dia. Betul Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena orang yang tadi tidur
Pas dia bangun tuh sedih. Aduh, saya kenapa tadi tidak bangun untuk tahajud begitu ya? Aduh, saya kelewat untuk tahajud begitu. Dia ada niat tahajud gak? Ada. Ada niat, Pak. Tetapi karena dia bablas gitu ya, sampai dia tidak tahajud, tetapi dapat pahala enggak? Dapat. Ketika dia bangun ada penyesalan. Aduh, saya tadi kehilangan tahajud. Oh, Masya Allah. Sementara orang yang tahajud, kita lihat kenapa dia tidak jadi pahala. Mungkin dia pagi-pagi nulis di Facebook kan. Terima kasih ya Allah, tahajud tadi nikmat sekali. Dan mungkin salah satu tahajud yang paling nikmat saya rasakan tadi. Fabi ayya alai rabbikum atukadi. Jadi pahala. Atau datang ke kantor, kiawannya Bu Bes ya. Tidak ingin ditanya gitu ya. Ya, Pak, kenapa? Tadi saya terlalu khusyuk. Tahajud. Nah itu ya. Sampai gini saking apa itu pengen memperlihatkan agar orang ada yang bertanya. Pak, kenapa? Ya tadi saya tahajud terlalu khusyuk. Atau misalnya lagi saum. Kita Bu ya kan gitu ya. Ibu kenapa? Saya kan lagi saum Senin Kamis. Jadi pahala nggak itu? Enggak, kata Ibnu Rajab. Enggak juga. Makanya kenapa yang tidur ini berpahala? Karena dia ketika bangun merasa sedih. Karena dia kelewatan tahajud. Hatinya bagus, ingin ibadah. Tetapi kenapa orang yang tahajud tidak berpahala? Karena di hatinya ada dosa hati. Apa itu? Bapak Ibu, ingin dipuji, ingin dilihat tadi ya oleh orang lain. Maka inilah yang disebut Bapak Ibu sekalian dosa hati. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir Ibu dan Bapak, ya Allah rahmati, habis 1,5 jam ya. Boleh terakhir Pak Togo. Bapak Ibu lihat dosa hasud ini. Naudzubillahi min dzalik. Apa kata Rasulullah? Jauhkanlah dirimu dari hasad, karena sungguhnya hasad itu memakan semua kebaikan sebagaimana api memakan kayu. Tidak tersisa kebaikan-kebaikan dari orang yang iri, dari orang yang hasud kepada yang lain. Kesombongan mengharamkan kita dari surga. Ya, buruk sangka itu menghilangkan semua kebaikan yang membuat kita mudah menjatuhkan kehormatan orang lain lewat gibah kita. Dan hasad memakan semua kebaikan kita. Jadi Bapak Ibu, ada nggak dosa yang lebih berbahaya daripada dosa hati? Nah inilah 3 alasan dari para ulama kita tentang kenapa dosa hati lebih berbahaya daripada dosa fisik. Dan nanti pertemuan kedua kita akan bahas bagaimana cara kita membersihkan dosa hati. Bagaimana cara kita bertobat dari dosa hati. Ini sengaja strategi marketing ya, agar kita nanti bisa kajian kembali. Itu ya Tehani, Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Mohon maaf ya, karena biasa kalau kajian hybrid begini ya, jadi ada yang datang, ada yang online, saya kurang fokus, tetapi mudah-mudahan materinya sudah saya sampaikan ya. Ya. Ada beberapa pertanyaan. Silakan Pak. Ini di sini ada pertanyaan dari Ibu Farabi, jadi bagaimana supaya kita menjaga penyakit hati? Oh iya. Baik itu dari diri sendiri ataupun dari orang lain. Baik. Baik, sebetulnya ini akan kita bahas Pak di bahasan kedua ya. Kalau nggak salah pada Zuhur ini kan? Oh iya. Langsung punya penyakit hati. Langsung marah sama Ustadz itu Bapak Ibu sekalian ya. Hati-hati dosa hati itu ya. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya ini adalah pertanyaan untuk pertemuan kedua. Bagaimana cara kita membersihkan dosa hati, menyembuhkan penyakit hati. Tetapi saya kasih bocoran saja 2 saja Bapak Ibu sekalian ya. Dan bocoran ini sengaja saya sampaikan karena ada pertanyaan Pak Kukuh. Sebetulnya saya tidak mau membocorkan ya rahasia-rahasia ke depan lah. Yang pertama, bagaimana cara kita membersihkan penyakit hati? Pertama adalah at-ta'amul wa ta'ayus ma'al Quran. Harus makin akrab bersama Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu syifa, Pak ya. Syifa itu bisa pembersih kotoran, bisa penyembuh luka, dan penghapus dosa ya, yang ada di hati itu ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ulama mengatakan bahwa Rasul mengatakan, Bapak Ibu sekalian, dada yang tidak ada Quran di dalamnya seperti rumah yang kosong. Lihat. Dada yang di dalamnya tidak ada Al-Quran seperti rumah yang kosong. Apa kata Dr. Amr Khalid? Apa yang ada di rumah yang kosong itu?
Ya, kosong. Pak Kukuh, di rumah yang kosong itu satu kata beliau tidak ada keindahan. Hantu. Yang kedua, selalu ada binatang-binatang yang menjijikan. Itu salah satu tipe rumah yang kosong, Pak. Tidak indah, retak ya, ramat lancah, barau begitu. Terus binatang yang di dalam pun itu biasanya bukan binatang yang lucu, tapi yang menjijikan kan? Cecunguk apalagi itu. Nah, gitulah. Maka seperti itulah hati yang tidak ada Al-Qur'an di dalamnya, Pak. Tidak ada yang indah. Dan di sini menjijik, kotor semua itu. Kotor lagi sama orang ya. Wajar, Pak, kalau orang itu mudah dengki, mudah suudon, mudah buruk sangka, mudah hasud. Kenapa? Karena dalamnya tidak ada Al-Qur'an itu. Pertanyaannya, Ustadz, apa hubungan Al-Qur'an dengan kebersihan hati? Karena kata para ulama, di antara Imam Ghazali mengatakan bahwa zikir itu adalah pengusir setan. Siapa setan? Perusak hati. Dan zikir terbaik itu adalah baca. Nah itu Pak Kukuh. Ini yang pertama. Maka Bapak Ibu, kalau ingin kita membersihkan penyakit-penyakit hati kita yang menyebabkan dosa hati kita adalah ta'ayus ma'al Qur'an. Harus dekat bersama Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah zikir terbaik kita. Dan zikir itu pengusir sesuatu yang menyebabkan kotor di hati. Siapa? Syaitan. Setan itu penyebab utama kekotoran hati kita. Kenapa? Karena Yusuf mengatakan, min ba'di an najago syaitan baini wa baini ikhwati. Setan itu terus memberikan banyak keburukan di hati kita yang menyebabkan kita berdosa di hati ya. Maka usirlah setan itu dengan zikir. Dan zikir terbaik itu adalah Al-Qur'an. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Bocoran pertama ya. Segitu dulu karena kalau dijelaskan itu nanti di bahasan kedua. Jadi yang Pak sampaikan adalah bagaimana kita menghilangkan penyakit hati. Tapi bagaimana ada juga pertanyaan bagaimana supaya orang tidak berpenyakit kepada kita. Baik. Bagaimana supaya orang tidak berpenyakit hati kepada kita ya? Jawaban sebelum ini, jawaban kedua adalah Bapak Ibu. Jawaban kedua ya dari pertanyaan pertama tadi Pak Guh ya. Yang kedua adalah as-suhbah ma'as sholihin. Bapak Ibu harus dekat bersama orang-orang soleh. Apa ciri orang yang soleh itu? Tidak membuat kita punya kotoran di hati. Tidak menyebabkan kita itu berpenyakit hati. Itu orang yang soleh. Kalau Bapak Ibu bergaul dengan orang-orang yang menyebabkan kita berpenyakit hati, itu bukan orang soleh. Walaupun penampilannya soleh. Nah begitu ya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah sekarang bagaimana cara kita agar tidak menyebabkan orang berpenyakit hati? Ini teorinya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tidak boleh suudon, tetapi juga tidak boleh membuat orang lain suudon. Bapak Ibu tidak boleh dengki, tapi juga tidak boleh membuat orang lain dengki. Makanya bagaimana Ustadz? Ketika Bapak Ibu punya rezeki, ayo berbagi, bukan memperlihatkan. Kan beda loh antara memperlihatkan dan membagi. Kata Dr. Amr Khalid, kalau memperlihatkan itu adalah bentuk dari ijab, kesombongan. Tetapi kalau berbagi itu bentuk dari syukur kita. Ketika kita punya sesuatu, disimpan di media sosial, Bu. Itu adalah syukur atau memperlihatkan? Memperlihatkan itu bukan bentuk syukur. Syukur itu membagikan kemanfaatannya bagi yang lain loh. Belum tentu loh apa yang kita share di Facebook itu syukur semuanya. Bapak Ibu lagi apa? Bapak Ibu sedang beli apa? Punya apa? Di-share semua di Facebook. Kata Dr. Amr Khalid, itu bukan syukur. Kenapa? Karena itu tidak memberikan kebahagiaan bagi orang lain dengan diberikan manfaatnya. Justru dengan apa yang kita perlihatkan itu adalah bisa membuat orang lain iri, dengki loh itu. Maka itu bagian dari yang tidak boleh. Kita dosa, itu adalah satu darinya. Ketika kita menunjukkan orang untuk berbuat dosa, kita pun sudah berdosa. Itu hadis Rasulullah. Man dalla ala khairin, man dalla ala syarrin. Hati-hati loh Bapak Ibu menyimpan sesuatu di media sosial. Kalau itu menyebabkan orang lain berdosa, kita pun sudah ikut dosa. Maka saya mau Ustaz tidak pernah memperlihatkan apa-apa Bu Hani, karena memang ya tidak ada apa-apa. Itu ya. Hati-hati Bapak Ibu ya, Masya Allah itu. Apalagi nanti kalau sudah menyangkut penyakit ain, ya. Ini Bapak Ibu. Penyakit ain itu lebih berbahaya nanti ya. Gara-gara apa? Salah satunya itu kita selalu suka memamerkan apa yang kita miliki. Nanti akan jatuh ke penyakit
Hai. Ibu-ibu, ya ibu-ibu nih, jangan banyak nyimpen foto di media sosial, Bu. Kecantikan ibu ya, karena pasti merusak itu. Kalau ibu cantik merusak hati, kalau ibu butut merusak mata itu ya. Dua-duanya merusak ya. Kalau ibu cantik merusak hati laki-laki, kalau butut merusak mata laki-laki. Jadi nggak ada baiknya ya. Udah simpen aja di HP masing-masing dan nggak usah dipublish ya. Karena itu nanti akan merusak. Nanti khawatir nanti merusak jaringan internet. Nah itu Pak Gugu ya. Bagaimana cara kita agar tidak membuat orang berpenyakit hati, maka Anda harus mencintai saudara Anda seperti mencintai diri sendiri. Berikan yang terbaik, Pak. Ya. Orang tidak akan berpenyakit. Kenapa orang suudon? Gara-gara kita mungkin kitanya kitanya melalaikan sebuah kewajiban kita, tidak tepat waktu, ingkar janji kan? Itu bisa orang suudon nggak? Bisa itu. Terus kita jarang komunikasi, itu bisa. Kenapa bikin orang iri? Gara-gara kita kurang berbagi kan? Itu semuanya akibatnya dari kita, Pak Kuku. Maka cintailah saudara kita seperti mencintai diri sendiri. Apa maksudnya? Anda ingin memberikan yang terbaik bagi orang lain sebagaimana ingin memberikan yang terbaik bagi. Nah itu pasti akan bisa menghilangkan penyakit hati tadi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ada yang lain Ibu dan Bapak. Ada. Saya mau tanya Pak Ustadz. Silakan Bu Dr. Syarifah. Aduh, Masya Allah bisa bersama kita ya. Semoga sehat dan berkah selalu Pak Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Waalaikumsalam. Ada istilahnya tadi, misalnya orang minta tolong sama kita. Orang minta tolong, pinjam. Saya pinjam duit, Bu, misalnya. Kedengaran enggak, Pak? Ya. Saya pinjam duit, hari Jumat. Ini saya pinjam duit untuk usaha, karena saya akan dapat UMKM misalnya. Nah, tanggal sekian, insya Allah Jumat depan saya bayar. Tapi Jumat kita kasih waktu itu duitnya. Berapa dia butuh? Ya, enggak datang. Minggu enggak, 2 minggu enggak, 3 minggu enggak. Masya Allah. Pulang lagi datang lagi, akhirnya kan mau bayar. Gimana Bu? Dia bilang, saya enggak dapat uangnya Dok, gitu, enggak dapat uangnya. Terus gimana? Coba kalau Ibu datang minggu itu, kalau Ibu datang, kan enggak dapat uangnya. Kita kan jadi yakin, kita enggak ragu kita kalau memberi dia lagi. Dia minta lagi, dia mau minjam lagi gitu. Terus anak saya bilang, Mah, nggak bisa kalau gitu nanti Mama mendidik tidak baik. Dia karena sebelumnya dia tahu saya dari orang sebelah, hanya gitu, ada tangga yang ngasih tahu. Bagaimana itu, Ustaz? Saya keikhlasan aja yang dia bayar itu loh. Tapi saya juga masuk. Apa mungkin dia benar butuh? Apa? Karena saya mau mendidik, maksudnya. Baik. Terima kasih Bu Dr. Syarifah. Mudah-mudahan sehat, berkah selalu ya Bu Dokter. Baik, pertama meminjam itu bab muamalah ya. Muamalah itu ada ijab kabul. Bahkan di surat terpanjang ada ayat terpanjang di Al-Baqarah 282 ya. Al-Baqarah 282 itu surat ayat paling panjang Bu Dokter. Sampai 1 halaman ya. Itu ternyata bicara tentang bab simpan pinjam. Dan di dalam surat ayat yang panjang itu, ketika ada transaksi pinjam meminjam harus faktubu, harus dicatat berapapun nominalnya. Ya, udah dia kasih catatan apa? Kartu Betul. KTP. Betul. Nah, Bu Dokter misalnya yang disebut faktubu di sana itu ada pihak yang minjam, peminjam, kemudian juga kapan waktu pembayaran ya. Nah, itu kalau bahasa kita ada materainya dan sebagainya. Itu betul-betul sudah sesuai dengan konsep Al-Qur'an. Nah, maka kewajiban orang yang meminjam ini adalah dia harus mengembalikan di kesepakatan yang dibikin di tulisan itu. Ketika dia melanggar, tetapi memang dia bisa, tetapi karena dia melanggar, maka dia sudah dosa itu. Kecuali kalau dia tidak mampu.
Kecuali kalau dia tidak mampu membayar di waktu yang telah dijanjikan itu. Ketika dia bisa berusaha sebetulnya Bu Dokter, bahkan bisa membayar tetapi dia tidak membayar, maka dia sudah dosa. Kan begitu ya. Nah, kita Bu Dokter yang membiarkan itu terjadi ikut dosa. Kalau tidak memberitahu dan menasehati. Maka ketika sudah jatuh tempo, kita sampaikan kepada orang itu, maka dengan catatan bukan sekedar ingin menagih, tetapi agar kita tidak berdosa. Maka ingatkan dia bahwa dia punya dosa, punya hutang gitu ya. Nah, begitu. Nah, Ustadz ini sudah tidak bayar terus bagaimana? Berarti memang dia sudah punya ciri kemunafikan. Ketika berjanji selalu ingkar. Itu kan kata Rasul. Nomor teleponnya kita hubungin, ternyata nggak bisa. Gitu loh. Jadi seminggu kita telepon nggak ada, 2 minggu nggak ada, 3 minggu nggak ada. Dia minggu keempat dia datang, Jumat keempat dia datang. Jadi pengajar aja emang nggak bisa saya beri, yang kedua nggak saya beri lagi. Itu ketika minggu keempat datang, bayar nggak Bu Dokter? Nah, dia nggak bawa uangnya. Oh, pinjam lagi? Jadi masa coba kalau Anda datang seminggu aja, mungkin saya masih mau kasih, mungkin dia karena tidak mampu waktu kasarnya. Ini sudah karakter ya, Bapak Ibu ya. Bu, memang Bu Dokter ya, orang itu ketika minjam baik ya, tetapi ketika mengembalikan menghindar begitu. Inilah karakter orang-orang munafik ya, Bu Dokter ya. Dan karakter seperti ini banyak ya. Makanya kalau kita ingin lihat kesolehan seseorang, salah satunya kata Ali bin Abi Thalib, kata Umar bin Khattab, kata Ibnu Umar adalah lihat bagaimana cara kita berinteraksi dengan mereka dengan bab keuangan itu. Itu betul-betul ujian kesolehan banget bab keuangan ini. Ya. Nah, saya boleh nggak tidak meminjamkan Bu Dokter? Itu harus tidak meminjamkan malah, karena itu satu dariah. Kalau kita meminjamkan kembali tanpa ada edukasi, tanpa ada tawasul bil haq, tawasul bil sabr, khawatir itu menjadi janda untuk maksiat lagi. Ya kan? Saya enggak jadi kasih. Udah mah. Waktu Ya. yang pertama. Ibu jangan kasih, karena kalau kasih Bu Dokter, kita sedang memberi jalan kepada dia untuk maksiat lagi nantinya. Nah, begitu ya. Kalaupun kita mau ngasih, betul-betul setelah ada tawasul bil haq, tawasul bil sabr. Kita betul-betul sudah ngasih peringatan sebagai kewajiban seorang mukmin kan kepada saudaranya untuk ngasih untuk saling menasihati dalam kebaikan. Karena kalau kita tidak menasihati, kita pun ikut dosa kalau membiarkan orang berdosa. Maka sikap terbaik Bu Dokter adalah, ini sikap seorang mukmin ya, terbaik adalah kita mungkin boleh melupakan hutang itu atau memaafkan. Karena insya Allah uang yang dipinjam oleh orang lain dan tidak kembali, kalau kita maafkan, akan menjadi tabungan terbaik buat akhirat kita. Itu jadi tabungan terbaik. Dan apa kata Rasulullah? Allah mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, maafkanlah kesalahan hamba ini, karena dia mudah memaafkan kesalahan saudaranya. Dan hadis ini di bab pinjam-meminjam. Jadi ada seorang sahabat yang ketika dia meminjamkan uang, itu sahabat yang lain tidak mampu untuk membayar, maka dia maafkan itu. Dan kata Rasulullah, Allah mengatakan kepada Jibril, maafkanlah semua kesalahan dia, karena dia begitu mudah memaafkan kesalahan saudaranya Bu Dokter. Jadi satu sisi, uang yang kita pinjamkan dan tidak kembali, kemudian kita maafkan, akan menjadi tabungan terindah nanti di akhirat. Yang kedua, akan menjadi penghapus dosa kita. Tetapi kita punya kewajiban untuk menagih, memperingatkan, bukan karena ingin mengembalikan uang saja, tetapi kita harus tawasul bil haq, tawasul bis sabr. Ya, mengedukasi dia agar pada akhirnya dia sadar hutang itu bagaimanapun juga harus dibayar. Ya, nggak bisa dia punya hutang kemudian udah dilupakan begitu. Akan terbawa ke akhirat kan kalau hutang itu ya, Bu Dokter ya. Begitu. Bahkan seindah apapun amal soleh kita akan terhalang dari surga kalau kita punya masalah dengan yang lain, terutama masalah hutang piutang. Maka saya setuju kalau Bu Dokter di pekan keempat tidak ngasih lagi. Kenapa? Karena itu satu darinya dalam usul fikih, menutup celah agar dia tidak bermaksiat lagi. Dan itu kewajiban seorang muslim untuk mencegah orang untuk tidak berbuat maksiat begitu. Itu Bu Dokter ya. Apa ya? Saya bilang waktu kasih pikir kemudian apa dia
memang butuh ya, tapi dia enggak, setelah saya bilang enggak bisa lagi karena Anda tidak jujur gitu. Nah, Minggu betul Bu Dokter. pertama Anda kabari saya, kabari aja gitu. Dapat ya udah nanti enggak masalah berapa kapan aja gitu. Ada yang kayak gitu Betul. kita hilang. Ya anak saya bilang tuh enggak mendidik mah katanya gitu. Betul. Ya itu bahasa bagus ya, tidak mendidik, betul, betul. Kalau bahasa lebih dalamnya memang ya itu kita membiarkan dia maksiat ya kalau kita meminjamkan lagi itu. Karena itu mah hawa karakter Bu Dokter ya. Itu kalau sudah punya karakter seperti itu ya khawatirnya kalau tidak diperbaiki akan terus berlanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz, jadi saya ada kasus juga dengan ibu yang tadi. Jadi kita tuh udah menagih utang, dia itu udah selama 4 tahun tidak membayar. Itu padahal kita udah ada surat perjanjiannya. Tapi saya udah tagih kemarin dengan alasan banknya katanya belum cair. Tapi kalau menurut saya sih itu mungkin bukan begitu juga kali Pak Ustadz. Apa dia nggak mau membayar apa gimana Pak Ustadz? Soalnya saya udah kayak begitu sama saudara-saudara begitu Pak Ustadz. Ada surat perjanjiannya tapi tidak mau membayar bertahun-tahun, itu bagaimana Pak Ustadz? Kalau begini. Suaranya nggak kedengaran Pak Ustadz. Suaranya termut Pak Ustadz. Suaranya termut. Kedengaran sekarang Ibu Bapak? Udah. Terdengar. Baik ya. Baik Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah. Azan Pak Ustadz, azan. Oh, azan ya? Ditunggu dulu ya Bu ya. Ya lagi azan semalam. Setelah azan kita jawab, kemudian kita tutup insya Allah ya. Ya. Baik Bapak Ibu, tunggu sebentar ya. Setelah azan kita akan respon pertanyaan dari Ibu Yuniarti dan nanti insya Allah kita tutup. Sekali lagi mohon maaf ya hari ini tidak terlalu fokus karena ada yang offline, ada yang online. Tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan pertemuan kita hari ini. Tadi pertanyaannya tuh Ibu sama pertanyaan saya tuh. Iya, betul. Iya. Bertahun-tahun tidak dibayar. Saya juga ada beli rumah aja ada satu yang tidak dibayar. Itu bisa kasusnya kalau udah ada lagi itu diurus secara perdata ya, nuntutnya itu secara hukum perdata. Bisa, betul. Tetapi memang kalaupun kita tahu Bu Dokter bahwa dia memang tidak mampu dan sebagainya, cara terbaik adalah kita memaafkan kan ya. Benar, tapi kecuali betul. Ada rumah yang dibeli. Saya tahu dia tidak mampu waktu itu kita bantu tahun 98 itu saat Krismon. Yeah. Tapi saat dia mampu, dia ternyata menipu orang banyak. Masya Allah. Pasca lebaran sampai sempat masuk TV juga. Itu saya juga. Iya, Masya Allah. Memang sebetulnya kalaupun kita membawa dia ke pengadilan, ke polisi, itu bukan karena kita benci, tetapi kita ingin memberikan pelajaran agar dia pada akhirnya bisa sadar ya, apapun yang membuat orang lain sadar itu bagian dari kebaikan sebetulnya. Asal niat kitanya betul-betul ingin nolong Bu ya, agar dia tidak terus-terusan seperti itu, bukan karena kebencian dan lain seterusnya. Itu kan saudaranya sendiri, mungkin. Iya betul. Sendiri kalau saya. Iya betul. Dan kalau pengalaman saya itu saya memang secara perdata. Iya betul. Masih dulu diajak omong dulu. Iya.
beli rumahnya itu. Tapi ternyata Ciga juga tidak membayar. Jadi Betul. saya melihat kenyataannya pada saat putra pengabdian pengobatan gratis, ada anaknya yang datang. Anaknya bilang kalau bapak ibunya sudah sakit, Mama masih tinggal di rumah itu, sudah sakit terletak, ya sudah. Saya tidak memasalahkan lagi sampai sekarang. Itu tadi yang menanya bisa sebagai jawaban. Betul. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Ibu Yuniarti sebetulnya sama ya Bu Dr. Syarifah. Jadi itu penjelasan dari para ulama yang saya sampaikan. Maka untuk Ibu Yuniarti, langkah terbaik adalah daripada kita berpenyakit hati yang menyebabkan kita berdosa di hati kita karena kebencian dan sebagainya, maka cara terbaik adalah membersihkan hati kita dengan memaafkan saja. Dan uang yang tidak kembali itu tidak akan pernah hilang. Dia akan menjadi tabungan di akhirat dan keberkahannya akan kita rasakan di dunia. Boleh jadi memang uang itu tidak kembali dari orang itu, tetapi Allah ganti dengan banyak kebaikan di kehidupan kita gara-gara kita mudah memaafkan kesalahan orang lain itu. Di samping menjadi kebaikan di dunia kita, akan menjadi tabungan terindah kita untuk akhirat kita, ya. Itu Bu Dr. Syarifah ya, Ibu Yuniarti, terkait bagaimana cara kita menyikapi orang-orang yang susah membayar hutang ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Pak Kuku, cukup? Ibu dan Bapak, karena sudah azan, saya cukupkan sekian kajian kita hari ini. Ini baru mukadimah. Nanti kita bahas di materi pentingnya bagaimana cara kita membersihkan dosa-dosa hati ya, dan bagaimana cara kita membersihkan penyakit hati yang menyebabkan dosa-dosa di hati. Ini nanti kita akan bahas di tahun depan ya. 1 tahun lagi nanti kita akan ketemu Bu Tehani ya dengan kajian 2000 Halipah 2015. Setahun ditunggu ya. Karena nanti akan kita bahas 2002 ya di Januari insyaallah ya Bu. Saya diingatkan Bapak Ibu, ini hutang saya kepada Ibu dan Bapak dan saya harus bayar hutang ya. Nanti kalau tidak bayar maafkan. Insyaallah ada. Baik, karena sudah azan saya cukup sekian. Mari kita sama-sama tutup kajian kita pagi siang hari ini dan sama-sama membaca doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita ucapkan sama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf Ibu dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Tehani damang stres ya, sehat ras. Insyaallah reuni 2015 sukses terus. Assalamualaikum. Sami Tehani sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Meti sehat ras ya Bu Meti. Amin, sami-sami sing sehat Pak Ustaz. Amin, jazakallahu khair. Amin, jazakallahu khair. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Hatur nuhun Pak Ustaz. Sami-sami Pak, sami-sami Ibu, Teh Ida, sami-sami semuanya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Semoga sehat Bu Marlina selalu. sehat terus ya. Sehat Amin, selalu amin. Bu, berkah insyaallah. Amin. Amin ya Allah. Saya izin duluan Ibu dan Bapak karena sudah azan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.